Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat kepada para senior, guru besar, dan juga setiawat sekalian yang tetap setia serta menyempatkan waktu untuk mengikuti acara publikasi Objin Surabaya edisi keempat. Dan tentu kepada guru-guru saya, Dr. Brahmana selaku narasumber dan juga Dr. Primandono selaku moderator yang akan memandu webinar publikasi Objin Surabaya atau POS edisi keempat pada siang hari ini. Dan siang hari ini kita akan menyajikan topik yang sangat menarik karena pasti banyak sejawat sekalian yang mengalami sendiri mungkin pada saat melakukan operasi bedah sesar ditemukan miomektomi dan bagaimana sebaiknya. Dan judul publikasi yang akan didiskusikan pada siang hari ini adalah Successful Cesarean Myomectomy of Large Uterine Fibroid, Two Case and Literature Review, suatu case report yang dipublikasi pada jurnal American Journal of Case Report pada tahun 2021. Baik, langsung saja kita ke moderator Dr. Primandono untuk memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Saya persilakan Dr. Primandono. Baik, terima kasih Dr. Dimas. Yang saya hormati para guru-guru kami, senior sejawat semua. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, Divisi Onkologi menyajikan tentang keberhasilan suatu miomektomi sesarian yang dipresentasikan oleh Dr. Brahmana Askandar SPW Konsultan. Jadi ada dua kasus dan juga review dari beberapa literatur oleh Dr. Brahmana. Jadi memang ini menarik sekali bahasan kali ini, bagaimana perlu tidaknya kita miomektomi saat sesar, bagaimana apakah lokasinya menentukan, apakah ukurannya miom menentukan, apakah efek sampingnya, dan sebagainya. Nanti akan dibahas jelas oleh Dr. Brahmana. Langsung saja saya persilakan Dr. Brahmana Askandar, konsulen onkologi. Silakan, Dokter. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Primandono, terima kasih Dr. Dimas, Dr. Ecita, Dr. Tio. Jadi ini yang seri keempat ya, jadi semua yang pernah terpublikasi dari WIB Surabaya akan tampil di acara POS dari minggu ke minggu. Nah, kali ini siang ini saya akan mempresentasikan mengenai cesarean myomectomy. Saya mau share screen ya, Dr. Primandono. Monggo. Saya tolong dikonfirmasi apa sudah terlihat ya, intinya ya. Sudah, Dok. Sudah ya, jelas. oke. Ya. Ya. Ya, Nah, jadi cesarean myomectomy itu sampai sekarang secara singkat tidak ada protokol resmi, tidak ada. Tidak ada guideline resmi, tidak ada. Kalau coba kita baca di manapun. Pionirnya yang mengerjakan pertama itu tahun 1914. Itu mengangkat 6 miom pada saat operasi sesar. Pasca sesarian itu, pasien berhasil hamil 3 kali lagi dan melahirkan per vaginam. Itu cerita tahun 1914 ya. Tapi ukurannya kecil kalau saya tidak salah. Nah, kemudian pada era modern itu ada case series yang paling besar oleh Burton et al. Tahun 89. Itu sebagian besar tidak memerlukan ligasi. Kadang-kadang kita bertanya, perlu enggak sih diligasi dulu? Ternyata tidak itu yang di case series pada Burton tahun 89 itu. Ya, jadi hanya satu yang memerlukan ligasi arteri hipogastrika. Dan menyimpulkan bahwa elektif myomectomy pada saat sesar itu safe dan visible in selected patient. Ya, kita lihat nanti ya. Kalau misalnya pasiennya bereklamsi dan lain-lain sudah banyak komorbid, ya mungkin kita tidak perlu melakukan cesarean myomectomy, ya. Nah, sekarang kita singgung sedikit saja mengenai efek miom pada saat gravid ya. Apa sih? Ya kita sudah diajarkan ya IGR, solusio, placenta previa, postpartum, malpresentasi. Apalagi kalau di SPR bawah maka risiko malpresentasi lebih besar sehingga operasi sesar risikonya lebih tinggi ya. Nah, keluhan yang terjadi itu apa? Biasanya nyeri ya, tapi tidak selalu. Kalau penyeri mungkin ada degenerasi merah, mungkin ada torsi kalau miomnya itu bertangkai. Ya, tapi kalau tidak bertangkai tidak bisa torsi. Ya. Nah, sebagian besar miom ukurannya tidak berubah pada saat hamil. Ini harus kita jelaskan loh ya. Kadang-kadang dalam image kita itu, oh nanti miomnya pada saat hamil membesar. Tidak. Data mengatakan justru sebagian besar tidak membesar. Kalaupun bila ukurannya membesar, biasanya pembesaran terjadi pada trimester 1 ya, tapi sebagian besar tidak membesar. Jadi jangan kita memikirkan oh trimester 2 tambah besar, trimester 3 tambah besar, tidak demikian ya, artinya ya.
Nah, ternyata majority dari fibroid 60 sampai 78% tidak ada perubahan dari segi ukuran. Jadi sebagian besar tetap ukurannya itu ya. Ya. Nah, kalaupun misalnya tambah, itu especially for the first 10 weeks of gestation. Jadi pada 10 minggu pertama kehamilan. Dan kalaupun tambah besar, itu kira-kira hanya 12% plus minus 6. Artinya katakan maksimal 18% ukurannya bertambah besarnya. Ya. Nah, ini efek samping kalau ada miom pada saat hamil, ada risiko cesarean delivery itu yang paling tinggi ya. Kemudian malpresentation, labor dystocia, bla 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 dan lain-lainnya ya. Nanti kita lihat di sini. Nah, ini pro dan kontranya ya. Yang pro ya. Ya, kalau sekarang saya di sini saya bukan netral karena saya termasuk yang pro. Jadi karena saya termasuk yang pro ya. Jadi secara teknik lebih mudah, diidentifikasi mioma lebih mudah ya. Elastisitas uterus pada saat hamil memudahkan penjahitan ya, lebih lentur miometriumnya ya. Involusi uterus pada postpartum mengurangi risiko perdarahan pasca miomektomi karena dia terus mengkerut. Berbeda ketika tidak saat hamil itu kan tidak bisa ada proses mengkerut ya. Itu paling nggak mengurangi perdarahan. Operasi pada saat SC dan miomektomi mengurangi risiko operasi 2 kali ya. Dan penelitian menunjukkan integritas skar uterus lebih baik dibandingkan miomektomi non-pregnant, mungkin karena mengkerut dan lain-lain sebagainya. Yang kontra ya. Vaskularisinya meningkat ya. Kemudian risiko perdarahan durante operasi meningkat. Risiko sesarian histerektomi bila perdarahan. Ini penting yang terakhir. Jangan sampai pada saat kita melakukan clinical decision making ya, itu jangan sampai Bentar. Jangan sampai kalau kita membuat decision making, wah saya melakukan miomektomi, tetapi karena ternyata berujung pada histerektomi, sayang, eman begitu ya. Jadi kalau kita melakukan miomektomi, harus kita preoperatif clinical judgment-nya, saya bisa miomektomi ini. Tetapi kalau miomektomi berujung pada histerektomi, ya eman. Ya enggak usah diapa-apakan, enggak usah diangkat miomnya sebetulnya, kalau berujung pada histerektomi. Ya itu poin yang penting pada yang kontra, itu poin yang ketiga. Ya. Nah, ini no standard guideline, tidak ada sampai sekarang guideline. Coba panjenengan cari dimanapun tidak ada guideline pasti miom berdasar ukuran segini operasi, angkat miomnya pada saat sesar. Ukuran segini jangan diangkat, tidak ada sama sekali itu ya. Jadi benar-benar clinical judgment ya, clinical judgment dari surgeonnya atau operatornya ya. Meta-analisis banyak, ada meta-analisis visibility dan safety dari cesarean myomectomy. Ini meta-analisisnya, ya. Ini saya lupa tahunnya kalau tidak salah 2-3 tahun lalu kalau saya tidak salah ya. 2020 betul, ya 3 tahun lalu. Nah, ternyata yang cesarean myomectomy versus cesarean section saja itu HB-nya bisa dilihat di sini, duration surgery-nya bisa dilihat di sini, blood loss-nya di sini. Artinya sebetulnya masih acceptable ya. Tidak ada penelitian randomized control trial-nya, tidak ada. Randomized control trial itu artinya secara random satu kelompok ini cesarean saja, satu kelompok cesarean myomectomy di random. Tidak ada, belum ada penelitiannya ya. Nah, kemudian hasil dari jurnal ini itu menyarankan appropriate hemostatic techniques kalau dilakukan oleh experienced surgeon, maka cesarean myomectomy itu safe dan visible untuk selected patient dengan myoma. Tidak tergantung ukuran. Makanya ukuran tidak ada di sini. Ukuran sekian harus cesarean saja, ukuran sekian sesar plus myomectomy. Itu tidak ada. Ya. Kemudian dikatakan bahwa hati-hati yang terletak pada kornu. Ya. Kornu itu karena anyaman pembuluh darah ada di ketiaknya dari uterus ya. Kalau kita lihat ibaratkan ketiaknya dari uterus. Itu hati-hati. Ya. Jadi tidak ada randomized control trial untuk cesarean myomectomy sehingga tidak ada panduan pasti, tidak ada protapnya sampai saat ini. Ya. Nah ini cesarean myomectomy terbesar case seriesnya itu sampelnya 1242 ini. Hebat ini mengumpulkan datanya ini ya. Grup kontrol 200 tanpa mioma yang dilakukan SC, 145 dengan mioma yang hanya dilakukan SC, 51 SC dan myomectomy ya. Ini case series jadi dikumpulkan ya. Ini tahun 2009 sudah lama ya. Nah, kita lihat di sini ternyata preoperatif HB, postoperatif HB-nya
itu relatively tidak berbeda ya. Jadi artinya cesarean myomectomy itu acceptable, acceptable ya. Nah, ini sama. Nah, ini salah satu yang kita publikasi dari sekian banyak kita melakukan cesarean myomectomy ya. Ini yang kasus pertama ya. Kita lihat hipervaskularisasi seperti gini pun kita bisa melakukan cesarean myomectomy ya. Cuman clinical judgment dan persiapannya harus baik. Kita harus melihat fasilitas di rumah sakit kita. Kita harus melihat anestesi kita, ICU kita, persediaan darah kita, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian pada pasien ini, itu setelah bayinya dilahirkan, otomatis melahirkan bayi dulu. Jangan satu waktu kita harus myomectomy dulu ada. Beberapa kali kita harus mengerjakan myomectomy dulu ketika ada di SBR bawah, myomnya sampai fundus di depan. Nah, nggak bisa melahirkan bayinya selain myomectomy dulu. Dan itu safe-safe saja kita melakukan angkat myomnya dulu, baru melahirkan bayinya. Nah, pada kasus ini kita lihat ini kita yang kasus pertama ini setelah bayi lahir seperti ini, myomnya seperti ini nih ya, multiple myom ya. Ini cukup besar, ini besar begitu ya. Kadang-kadang kita awang-awangan gitu ya, artinya wah ini saya bisa diambil atau enggak. Tapi lama-lama akan punya decision ketika kita jam terbang kita bertambah. Oh ini bisa, oh ini tidak bisa ya. Nah, irisan untuk myomectomy bisa menggunakan irisan yang sama untuk melahirkan bayinya. Pada waktu itu kita putuskan dengan irisan yang sama pada saat melahirkan bayinya. Tidak buat irisan baru di korpus uterinya itu, di serosa dari uterusnya. Maka setelah bayi lahir, setelah bayi lahir lewat sini, kemudian kita ambil myomnya yang di sini. Ya, kurang lebih ada 3 myoma seperti ini. Ya. Nah, yang kasus kedua itu mengalami degenerasi kistik. Memang dari MRI-nya kita sudah mengetahui kalau terjadi degenerasi kistik. Setelah bayinya dilahirkan, kemudian dijahit dulu ya, karena kita tidak bisa mengambil myomnya melalui irisan di SBR untuk melahirkan bayinya, karena letaknya jauh, tidak di SBR bawah. Maka kita tutup dulu, kalau dalam kondisi demikian kita tutup dulu, baru kita membuat irisan di sini untuk melahirkan myomnya. Jadi irisannya terpisah untuk melahirkan bayi dan melahirkan myomnya. Nah, ini kelihatan ini jahitan untuk pasca LSCS-nya ya. Ini kita jahit dulu bekas irisan untuk melahirkan bayinya, baru kemudian ini irisannya Van Steel. Jadi kalau irisan itu kita bisa Van Steel, bisa midline. Jadi Van Steel bukan haram untuk kasus-kasus sesar plus myom ya. Asalkan tipsnya kita mempunyai 2 myom bore. Karena begitu terbuka, kadang-kadang kita perlu manuver untuk menarik myom yang di atas, tidak cukup dengan 1 myom bore. Ini contoh gambarnya dipasang 2 myom bore karena untuk bermanuver melahirkan uterus dan myomnya melalui insisi Van Steel ya. Jadi setelah bayi lahir dijahit seperti begini, kemudian kita buat insisi ini, kemudian kita enukleasi dari myomnya ya. Nah, ini jahitannya ada 3 tempat karena tempatnya berjauhan. Satu dilahirkan dari sini, satu dari sini yang kecil, satu lagi dari sini ya. Nah, ini dua pasien ini umurnya 34 dan 36. Semuanya primi ya, semuanya primi. Kemudian tingginya 145, satu lagi 155 ya. Tidak ada penyulit, tidak ada preeklamsi, tidak ada solusio plasenta dan lain-lain, tidak ada ya. Kemudian sebagian besar berhasil mencapai usia 38 minggu, yang 2 ini kasus 38 minggu semua ya. Kemudian penurunan HB-nya tampak situ. Yang pertama 10,5 pasca operasi menjadi 8,8. Perdaran 400 cc masih acceptable. Yang kedua 11 menjadi 9,9 dengan perdaran 500 cc. Duration of surgery kira-kira 1 jam keduanya, 1 70 menit, 1 50 menit. Kemudian myom yang diangkat besar-besar ada 3 masing-masing. Size yang terbesar dari myomnya yang pertama, kasus pertama ini 17 cm, yang kedua 22 cm. Bayinya ukurannya masih di atas 2.500, satu 2.800, satu lagi 2.700 ya. Jadi seperti ini, ya ini juga ada myomnya juga, kita iris gitu, kemudian myomnya harus lahir lewat irisan bekas melahirkan bayinya ya. Jadi cervical myom ini ya, cervical myom. Setelah lahir bayi, myomnya aja nonjol di sini di SBR belakang ya. Nah, kemudian kita lahirkan, kita jahit seperti begini ya. Jadi artinya myom besar itu masih mungkin saja, tetapi sekali lagi kita harus dengan persiapan yang baik
dan kita harus melihat apakah fasilitas kita mumpuni untuk perawatan pasca operasinya atau bila ada sesuatu. Ya. Jadi kalau kita lihat memang banyak sekali dan itu safe-safe saja sebetulnya cesarean myomectomy, tinggal clinical judgment kita. Ya. Terus ada lagi suatu meta-analisis dan systematic review, ya. Jadi asalkan cesarean myomectomy should be preferred. Jadi sebaiknya dilakukan menjadi pilihan dibanding cesarean saja, especially by experienced surgeons with appropriate hemostatic techniques. Dan satu lagi di center tersier. Jangan nyoba-nyoba kalau tidak di center tersier. Ya. Nah, ini jadi meskipun kita dulunya kita kira haram begitu ya, tapi ternyata acceptable ya. Itu bahkan up to date mengatakan acceptable ya. Jadi langkah, tapi maaf ini personal opini saya ya, personal opini saya. Satu, dikerjakan di rumah sakit tersier, tersedia darah, tersedia tim intensif care yang mumpuni ya, inform consent ya, sampai histerektomi, harus rela dia sampai histerektomi. Nggak mungkin kita bisa menjamin tanpa histerektomi ya, tapi usahakan jangan sampai histerektomi. Insisi terserah kita tergantung apakah bekasnya midline ataukah memang belum ada bekas midline, kita memakai insisi Van Steel. Intinya bayi dilahirkan terlebih dahulu kecuali bila mioma di SBR anterior sampai dengan fundus. Tidak bisa kita melahirkan bayinya tanpa melakukan myomectomy terlebih dahulu ya. Nah, yang penting yang poin terakhir, kita evaluasi lagi, reevaluasi lagi, apakah saya safe melakukan myomectomy atau saya stop sesar saja. Bila ragu, tipsnya adalah kalau ragu stop, tidak usah lanjut. Ragu saja tidak usah lanjut, kecuali kalau yakin. Ya, ragu stop aja, tidak usah lanjut kalau begitu ragu. Ya, myomectomy bisa dilakukan melalui insisi sesar bila lokasi mioma di daerah insisi atau tadi salah satu foto ada 3 tempat karena tempatnya berjauhan. Ya. Myomectomy dilakukan bila dinding uterus di tempat sesar telah dijahit. Jadi kalau memang tidak menggunakan insisi tempat melahirkan bayinya, dijahit terlebih dahulu, mengurangi bleeding. Ligasi, pengalaman kami kok jarang diperlukan ya, jarang diperlukan, termasuk diikat dan lain. Personal enggak, personal tidak, ya personal opinion saya tidak. Jahitan pasca myomectomy dijahit 2 lapis jelujur dengan benang sintetis monofilamen. Andalannya itu monofilamen, monokril, monosin, that's the best suture untuk myomectomy tentunya ya. Monosin, monokril ya. Karena kalau yang braided, fikril dan lain-lain kadang-kadang sifatnya ngiris ya, tajam dia. Durante operasi diberikan ototonika dan tranexamic acid ya. Jadi kesimpulannya tidak ada konsensus standar untuk cesarean myomectomy. Tidak ada randomized control trial, bisa dikerjakan sepanjang kita nilai clinical judgment kita aman dan di center tersier. Kuncinya adalah di center tersier. Syarat, expertise, fasilitas, edukasi ke pasien plus minusnya, dan judgment klinis durante operasi. Karena apa yang kita rencanakan bisa berbeda ketika clinical judgment kita durante operasi mengatakan lain. Ya. Ini video, tapi mungkin nanti diskusi dulu aja lah kita. Ya. Oke, kira-kira begitu, Dokter Primandono. Ya, ya. Silakan. Baik, terima kasih banyak Dr. Brahmana. Jadi saya saja yang melihat ini deg-degan melihat foto-foto gambar-gambarnya ini ya. Kayaknya heroik sekali Dr. Brahmana, berdarah-darah begini. Agak ngeri juga saya kalau ngerjakan di luar. Jadi Ya. memang itu tadi sangat bermanfaat sekali trik dan tipsnya Dr. Brahmana apa saja yang kita siapkan. Jadi memang kita harus meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita yakin bisa. Jadi kalau ragu-ragu daripada berdarah-darah atau mending kita stop dulu. Ya. Dan di sini terima kasih para teman-teman sejawat senior, ada 56 yang sudah mengikuti. Ada 3 pertanyaan dari audien. Saya bacakan Dr. Brahmana, nanti selang-seling dengan Dr. Dimas, mungkin ikut membantu ya Dr. Dimas. Jadi pertanyaan pertama, saya beberapa kali mendapat miom uteri durante sesar. Kadang saya angkat sekalian, kadang tidak. Melihat ukuran dan lokasinya, karena saya khawatir resiko HPP dan mempengaruhi kontraksi uterusnya.
Sebenarnya apakah ada panduan tertentu yang mengatakan miom sekian sentimeter dan lokasi di mana yang masih bisa diangkat sekalian? Terima kasih. Ini saya bacakan satu-satu atau semuanya, Dokter Brahmana? Jadi Satu-satu aja ya, satu-satu biar ya, silakan lebih dok. gampang diikuti. Iya dok. Terima kasih loh, terima kasih banyak. Saya sekaligus apresiasi untuk Dokter Haria ya. Dokter Haria ini sangat aktif. Acara tanya apa saja beliau bertanya, acara Asogi bertanya, acara pos bertanya, dan kita senang sekali apresiasi ya. Nah, saya jawab aja. Yang pertama, apakah ada protap? Tidak ada. Protap prasti itu tidak ada. Coba Mbak Sejawat cari protap berdasar ukuran tidak ada. Nah, berdasar lokasi protap pasti tidak ada. Tetapi tadi dari slide saya kan ada pertimbangkan hati-hati kalau ada di daerah kornu. Artinya kalau kita bayangkan lihat gambar uterus itu ya, terus ada tuba ya, itu di ketiaknya itu hati-hati kalau di ketiaknya. Jangan membuat irisan di ketiaknya. Jadi misalnya di ketiaknya uterus kanan, kemudian kita melahirkan miomnya dari situ jangan. Karena itu tempat anyaman pembuluh darah yang dari bawah ke atas sama dari ovarika ke bawah ya. Jadi sebetulnya yang paling safe adalah kalau di korpus, di fundus, bahkan di SBR belakang. Tapi kalau yang di ketiaknya uterus, itu kita anggap ketiak lah kalau misalnya di kornunya itu anyamannya banyak di sana itu pembuluh darah. Jangan buat insisi di situ ya. Dan kalau insisi miom harus diperhatikan jangan kalau bisa di fundus maupun korpus menjauhi tuba ya, supaya tubanya tetap paten, supaya tubuhnya tetap paten, tidak terjahit, tidak fibrosis, dan lain-lain sebagainya. Mungkin gitu, Dokter Primandono. Ya, makasih. Iya dok. Jadi untuk yang di ketiaknya uterus itu di antara sambungannya dengan tuba perlu tidak kita ligasi arteri uterina ya dok di sekitar ketiaknya itu dok. Boleh delegasi arteri uterina, tapi harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Bahkan kalau misalnya dari situ, saya ngambilnya dari sisi tengah, ngirisnya tetap dari sisi tengah. Intinya jangan membuat insisi pada serosanya di ketiaknya. Ya. Kalau lokasinya di ketiak, diambil dari tengah kan tidak apa-apa, bisa juga di situ. Ya, intinya ya. Iya ya. Jadi memang anyaman persis di bawahnya ketiaknya itu anyaman arteri uterina pars ascending semua. Jadi hati-hati insisinya jangan di samping, jadi agak ke depan. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saya pernah mendapat pasien primi hamil 18 minggu dengan kista ovarium. Kistanya itu dok, Ya. 30 cm. Saat itu saya lakukan salpingo-ovarektomi lalu kehamilan dilanjutkan. Dan pasien itu akhirnya lahir per vaginam. Kalau misalnya itu ternyata pada kasus mioma uteri pada kehamilan prematur, apakah bisa saya lakukan miomektomi dulu, lalu kehamilan dilanjutkan sampai aterem? Dan apakah pasien masih bisa melahirkan per vaginam setelah pasca miomektomi? Ya, pertanyaan bagus dari Oke. Dr. Harya. Ya, silakan dok. Oke, terima kasih. Jadi miomektomi tidak dilakukan di tengah-tengah kehamilan, tetapi dilakukan pada saat sesar, artinya ya aterm dan lain-lain. Tapi bukan tidak boleh sama sekali. Kadang-kadang kita harus melakukan. Misalnya ada mioma bertangkai di serosa, kemudian torsi. Orangnya nyeri kalau torsi itu. Ya itu seperti tindakan kita seperti kista ovarium yang torsi. Artinya pada saat kita melakukan operasi karena emergency, emergency bukan life saving, tapi emergency pasiennya kesakitan gitu ya. Nah, kalau emergency seperti itu, maka kita melakukan operasi hanya potong tangkainya jahit ya. Tetapi pada di tengah-tengah kehamilan, hamil 5 bulan, 6 bulan, kita tidak ngangkat miomnya. Kita tidak, meskipun dia subserosa, tidak mengangkat kita. Kecuali dia bertangkai dan mengalami torsi. Itu baru diangkat. Mungkin kira-kira demikian. Yang kedua, kalau kemudian pasien itu melahirkan per vaginam, pasien miomektomi apa bisa lahir per vaginam? Karena kita tidak ngerjakan kan, kecuali kalau misalnya miom bertangkai, kemudian torsi, kita angkat miomnya, ya tetap bisa lahir per vaginam dia kan, tidak ada irisan pada korpus uterinya, hanya tangganya saja dipotong kemudian dijahit supaya tidak berdarahan, masih bisa kalau gitu lahir per vaginam. Mungkin gitu, Dokter Primandono. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Bhavana. Jadi memang itu tergantung dengan riwayat bagaimana operasi lokasi miom sebelumnya. Apakah itu miom submukus, intramural, atau subserus, atau miom bertangkai. Kalau misalnya kita sendiri yang melakukan miomektomi saat itu, kita sendiri akan mengetahui dengan pasti bahwa itu kira-kira bisa per vaginam atau tidak. Jadi hati nurani kita bisa menjawabnya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Dr. Putu Agus. Apakah
ada trik dan tips untuk mengurangi perdarahan. Apakah perlu pemakaian vasopresin, utrotonika, nah, atau pakai torniket? Kira-kira kalau utrotonika mana yang lebih bagus? Metergin, vasopresin, varpresin, atau eh, oksitosin? Demikian, dokter. Silakan. Ya, oke, oke. Jadi kalau untuk cesarian myomectomy, sekali lagi tidak ada guideline yang pasti strict harus menggunakan ini, itu. Tidak ada. Tapi saya boleh bercerita sharing saja. Sharing namanya personal opinion ya, pengalaman pribadi yang pernah kita lakukan sampai saat ini. Saya tidak pernah pakai vasopressin ya. Kadang-kadang terserah anestesinya mau ngasih oksitosin atau metergin. Kadang-kadang kalau misalnya atoni, lah kalau atoni, misalnya atoni uteri, ya jangan di myomectomy. Jadi kita melakukan myomectomy ini kalau benar-benar sehat walafiat tidak ada masalah sama sekali. Ibaratnya gitu loh, simpelnya demikian ya. Nah kalau dalam keadaan sehat walafiat tidak ada masalah sama sekali, kita myomectomy, saya tidak ada yang khusus mau oksitosin, mau metergin. Nah yang kedua, apakah pakai tourniquet, ligasi? Enggak, saya pribadi enggak pernah pakai tourniquet dan ligasi. Kuncinya cepat, kuncinya itu ya. Kuncinya miomnya diambil, jahit 2 lapis, cepat, itu mandek sendiri kok. Mandek sendiri. Tinggal nanti kita sisa-sisanya jahit lagi. Nah, kadang-kadang begini tipsnya ya. Pada saat kita melakukan myomectomy, satu, pakailah benang monofilamen menurut saya. Jangan benang yang braided, jangan yang fikril, jangan. Monofilamen relatif tidak ngiris. Ukurannya yang besar, ukuran nomor 1 ya. Jadi jangan 20, jangan 30. Jahit saja 2 lapis. Yang lapisan kedua itu saya tidak punya videonya ya, lagi saya buat. Jahitkan saja namanya far near far. Jadi kita ngambilnya itu dari kira-kira 1 senti dari tepi irisan, masuk ke seberangnya itu kira-kira setengah senti, balik lagi ke tempat asalnya setengah senti, balik lagi ke jarak 1 senti. Itu otomatis rapat sendiri itu, itunya. Jadi istilahnya far, near, far. Waduh, saya enggak nyiapkan gambarnya. Nanti di googling saja itunya, ada ya. Jadi pengalaman pribadi kami, saya tidak pernah pakai tourniquet maupun ligasi. Dan data mengatakan yang pakai ligasi pun tadi dari yang case series juga hanya 1 loh yang pakai ligasi hipogastrika itu. Kalau tourniquet kok nggak perlu. Yang penting quick yang penting. Ya, masih. Iya, dokter Brahmana, jahitan VAR, near VAR itu apakah mirip sama jahitan matrik vertikal ya, dokter? Ya, Ngambilnya jauh, jauh, tapi dekat-dekat begitu ya? jelujur lanjut terus ya. Jelujur ya. Ya. Oke, oke. Atau seperti baseball, jahitan baseball, kalau kita baseball itu kan jahitannya di luar, jelujur tapi tidak kelihatan dari luar. Ya, boleh jahitan jelujur. Bisa Tapi juga. biasanya aja far near far dari luar tetap kelihatan, itu biasanya rapat sendiri itu. Baik, terima kasih, dokter Saya Brahmana. lagi buat videonya itu yang untuk myomectomy far near far itu ya, tapi belum jadi. Kalau ini kan cesarean myomectomy ya. 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 Nah, kira-kira waktu kita memulai myomectomy itu sehat-sehat saja, dokter. Terusnya, kontraksinya bagus. Hmm. Terus kemudian dalam perjalanannya, ternyata kontraksinya memburuk, melembek. Kira-kira utrotonika atau vasopresin itu lebih bagus didripkan atau langsung intramural saja, dok? Oke, oke. Ya ini pertanyaannya di drip, intravenous, atau intramural. Yang bisa diberikan intramural, berikan aja intramural. Dikombinasi pun dengan yang intravena, tidak ada masalah sama sekali. Jadi intinya satu ya, kalau misalnya kita mengalami atonia, kadang-kadang pemikiran kita ini, tadi saya bilang, kalau ragu stop. Ini kuncinya cesarean myomectomy itu ragu, nggak usah dikerjakan. Ragu, nggak usah dikerjakan. Ragu, nggak usah dikerjakan. Sampai 3 kali saya ngomong. Karena apa? Kalau kita point of no return, kita mengerjakan, kerjakanlah yang terbaik sehingga miomnya bisa terangkat. Kalau bisa jangan berujung histerektomi, yang mendingan nggak usah kita myomectomy ya. Nah, kembali ke pertanyaannya itu, monggo saja, mau intramural boleh, kemudian mau intravena boleh. Saya sendiri tidak bisa menjawab karena berarti saya tidak pernah mengkhususkan tentang hal ini karena saya tidak pernah pakai apa-apa, ibaratnya sesar seperti biasa itu ya, sesar seperti biasa. Tapi kalau mau dicoba intramural, monggo-monggo saja. Nah, kemudian yang kedua, dok, kalau saya mengalami atoni, saya lanjut myomectomy apa stop? Stop saja lah kalau mengalami atonia stop saja karena nanti membuka front 2 itu ya. Sudah atonia, kemudian bekas myomectomy-nya. Jadi
benar-benar dilakukan kalau kondisinya pre dan durante op sehat walafiat. Bahasa sederhananya demikian. Ya, makasih. Ya. Baik, terima kasih. Masih ada beberapa pertanyaan nih, Dokter Brahmana. Dokter Indi Ambang dan Dokter Dwi Krishna agak mirip pertanyaannya. Jadi untuk setelah postmyomektomi intramural, lokasinya di korpus atau di fundus, apakah masih bisa di trial spontan? Dan yang kedua, apakah ada jurnal yang membahas jarak minimal antara trial itu tadi, VPAC, dengan postmyomektomi yang menembus kavum uteri? Kemudian mau dicoba VPAC. Apakah ada tempatnya, jaraknya berapa lama setelah operasi, atau diperlukan sama seperti bekas seksio biasa, yaitu bekas seksio biasa biasanya kita lahir normal 2 tahun ya biasanya ya rata-rata. Ya. Ya silakan dokter. Oke, terima kasih. Jadi begini, kalau irisan kita itu midline ya, mediana ke atas gitu ya untuk melahirkan miomnya ya, ya berarti diperlakukan sama dengan kita melakukan seksio korporil. Kan sama dengan seksio korporil itu ya, irisannya di korpus uterinya dari bawah sampai ke atas ya. Kalau demikian, protap melahirkan untuk berikutnya sama dengan pasca sesar korporil. Ya. Tapi kalau kita melahirkan miomnya dengan irisan Van Steel melintang biasa, apalagi bahkan kadang-kadang cuma butuh irisan 4 cm jauh lebih kecil dari irisan kita pada saat melakukan LSCS, cesarean section, ya maka kira-kira ya sama seperti pasca sesar, kira-kira 2 tahun ya. Saya tidak tahu, nanti mungkin yang obstetri akan bisa mengerjakan, tetapi menurut kami 2 tahun kalau irisannya Van Steel. Kalau irisannya itu midline pada korpus uterinya ya maksudnya ya, maka ya diperlakukan sama dengan seperti orang pasca operasi korporil, Dokter Primandono. Ya, mungkin gitu. Ya. Iya, iya, iya betul sekali dokter. Jadi memang itu menentukan bagaimana kita selanjutnya. Dokter Dimas, apa ada pertanyaan kelewatan ya, Dokter Dimas? Saya tolong dibantu, Dokter Dimas. Eh, eh, sudah dok, ini ada satu dari Dokter Sinta dok. Izin bertanya, jika kita mengetahui mioma di korpus anterior cenderung besar, memenuhi korpus anterior mendekati SBR, bagaimana insisi yang kita pilih? Kemudian pada mioma servikal, bagaimana pilihan tindakannya? Mengingat kehamilan bagian serviks SBR cenderung lunak dan mudah berdarah. Oke, oke. Ya, tadi itu sebetulnya ada satu kasus lagi yang cukup besar sebetulnya cervical myomnya dan tidak masuk dalam case report yang kita publikasi. Itu masih memungkinkan kita melakukan myomectomy ya, masih memungkinkan kita melakukan myomectomy even dia cervical myoma. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana pilihan mengingat kehamilan di bagian serviks SBR cenderung lunak dan mudah berdarah? Jawabannya enggak kok. Kalau jawabannya itu kalau misalnya itu memang miomnya itu eh, intramural atau subserosa, itu selalu masih ada kapsulnya untuk melepaskan itu, memisahkan dengan miom yang dengan uterus yang normal. Jangan coba-coba ketika adenomiosis ya. Jadi mungkin kalau adenomiosis harus pastikan dulu yang kita operasi itu, yang kita eksisi itu miom atau adenomiosis. Kalau adenomiosis ya bloody kalau adenomiosis ya. Makanya benar-benar harus dibedakan. Tapi kalau mioma meskipun di serviks masih bisa kita lakukan myomectomy. Bahkan tadi yang kasus ketiga yang ada fotonya tadi itu cervical myom itu besar sekali itu. Tetap kita ambil, tetap kita ambil. Dan nanti tinggal kita jahit, kita posisikan anatomi yang benar, kemudian kita repair. Ya, makasih Dokter Brimandano. Ya, jadi memang penting sekali ya mengetahui ini miom atau adenomiosis. Kalau miom keras sekali, warnanya putih, adenomiosis itu kita coba insisi, warnanya agak merah, terus di dalamnya ada rongga-rongga suatu endometrium atau darah haid sedikit begitu. Kalau adenomiosis mungkin tidak harus dibersih, dilakukan ya dok. Jadi Ya, hati-hati sekali, terutama kapan itu saya sama dokter Dimas pernah ada kasus miom cervical tapi di posterior agak ke samping ya dokter Dimas ya. ya. Dan itu yang agak sulit, mungkin ada tips dan triknya dokter Brahmana, karena di situ area ureter, kita juga pernah menerima postmyomektomi, nggak bisa kencing, ternyata dua-duanya ureternya keikat. Dan itu bagaimana kita mensiasati agar ureter tidak terpotong atau terikat bila
miomnya itu di SBR lateral atau SBR agak ke posterior. Waktu itu pasiennya Dokter Dimas di posterior, jadi agak susah juga kalau di posterior. Mungkin ada tips and triknya Dokter Brahmana. Silakan dok. Oke, kalau kita menjumpai miom di SBR, ya, SBR itu 360 derajat melintang gitu ya. Apalagi SBR kemudian lebih ke bawah, itu hukumnya wajib untuk membuka kafum retroperitoneal, mengidentifikasi ureternya. Itu hukumnya wajib itu. Ya, jadi jangan sampai kita tidak boleh tidak afu. Kenapa? Seringkali ureter itu juga nempel pada miomnya, misalnya miom di SBR kanan itu benar-benar ureter itu nempel di miomnya itu. Bukan bukan tidak bisa dipisah karena miom dengan ureter jarang yang nempel pel-pel jarang. Ya kecuali adenomiosis. Nah, itu selalu bisa dipisah, tapi artinya apa? Harus kelihatan ureternya. Ureternya itu harus dideteksi secara AFU, betul-betul terbebas dari miomnya, baru kita ambil miomnya. Jadi tipsnya adalah membuka kafum retroperitoneal. Yang kedua, identifikasi ureter jalannya sampai dia masuk ke dalam bladder kanan dan kiri. Jadi kalau ada SPR terpaksa wajib kita membuka kafum retroperitoneal identifikasi ureter. Gitu Dokter Primandono. Ya. Nah, kalau misalnya dokter saat identifikasi ureter itu kita tidak jelas arahnya ureter, ini sudah terikat atau terpotong, kira-kira mungkin ada tips sama triknya nggak dokter Brahmana untuk ngetes ini ureternya sudah terikat atau terpotong begitu, dokter? Terima kasih. Oke, oke. Berarti di dalam hati kita muncul keraguan. Ya kan pasti ada ragu. Wah, ini saya ragu, ureter saya ini sehat. Apakah saya telah melakukan sesuatu sehingga ureternya ini terpotonglah, terjepitlah, dan lain-lain. Kalau ada pemikiran sedikit saja, saya tidak safe betul, saya tidak yakin betul-betul 100%, ya konsulkan ke urologi di tengah-tengah operasi itu. Biar tugasnya urologi untuk mencari integritas, mengecek integritas dari ureter. Nah, kita bisa kalau saya yakin tidak apa-apa ureternya, ya selesai. Tidak perlu kita konsul urologi. Tapi kalau ragu, konsulkan saja ke urologi. Oke, pertanyaan berikutnya, urologinya tidak ada, begitu ya. Kalau urologinya tidak ada, maka ini sebetulnya berlaku untuk pasien apapun, HPP yang histerektomi, HPP yang mau dikerjakan operasi model apa, itu kesempatan kita pada saat pasca operasi menjelaskan kepada pasien, Bu, ini atoninya sudah berhasil saya tangani untuk penyelamatan, tetapi berikutnya saya harus mengobservasi, mengidentifikasi kemungkinan terjadinya ureternya terikat, ureternya terpotong, infeksi, dan lain-lain sebagainya. Harus dijelaskan. Kalau kita sudah menjelaskan seperti demikian, kemudian itu pasiennya terjadi betulan, keluarga dan pasiennya lebih bisa menerima dibanding kita tidak menjelaskan apa-apa. Apalagi tidak ketemu pasien pasca operasi dan keluarganya. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita melakukan sesuatu ya pada tindakannya, misalnya angkat miomnya, ya jelaskan saja, Bu, miomnya sudah saya angkat, sudah kita identifikasi seteliti mungkin tidak ada apa masalah pada saluran kencingnya, tetapi tetap saya harus mengobservasi kalau ada kemungkinan terikat, terpotong, infeksi, fistula, dan lain-lain sebagainya. Pasien bisa menerima, dan kalaupun terjadi, pasiennya itu biasanya lebih bisa menerima, bahkan setelah penjelasan itu, lebih pasiennya bisa mempunyai pemahaman, wah dokter Bondi ini orangnya teliti, sampai komplikasi pun sudah diantisipasi, kan begitu ya. Yang nggak benar itu adalah pasca operasi bludus, nggak ketemu keluarga sama pasiennya, ya itu yang seringkali ada problem komunikasi. Terima kasih. Ya. Iya, ya sangat menarik sekali dokter Brahmana memang penjelasannya dokter Brahmana tadi. Jadi memang kita perlu menjelaskan kemungkinan-kemungkinan buruknya. Jadi sehingga kalau terjadi betul itu memang keluarga sudah tidak kaget begitu. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu wajib kita sampaikan. Kemudian dokter Dimas masih ada lagi pertanyaan yang lain, dokter Dimas?
Ini ada satu dok, anonimus. Mohon izin bertanya, apabila Duranto SC didapati adenomiosis di daerah SBR dan diketahui setelah insisi SBR, bagaimanakah teknik untuk menjahit SBR? Kemudian karena adenomiosis batasnya tidak tegas, lebih baik dibiarkan atau bagaimana dok? Oke, oke. Langsung saya jawab ya. Jadi, Iya dok, paham, adenomiosis. paham. Kadang-kadang nggak usah adenomiosis. Tidak ada adenomiosis, tapi hipervascularize ya. Hipervascularisasinya nemen begitu ya. Ya itu jahitnya pun juga sulit kan? Ya, jahitnya sulit. Nah, kalau dalam kondisi demikian, yang jelas tidak boleh dibiarkan. Kan harus dijahit, dong, namanya SBR yang terbuka begitu ya. Ini kan ceritanya kalau kita menginsisi di tempat adenomiosisnya, kira-kira demikian kan? Atau kita menginsisi di tempat hipervaskularisasinya. Ya, nggak ada artinya saya tidak mungkin ada ngisi di tempat lain sehingga saya harus di situ. Ibaratnya kan demikian. Kalau masih mungkin di tempat lain yang agak tinggi ya tempat lain yang agak tinggi kan. Tapi kalau saya sudah ngirisnya di situ ya harus satu persatu dijahit, jahit lapis demi lapis. Kalau perlu tidak dua lapis, kalau perlu tiga lapis. Tiga lapis dijahit. Kalau ragu-ragu, ya terpaksa diligasi arteri hipogastrika. Arteri hipogastrika itu bukan menghentikan flow. Arteri hipogastrika itu menurunkan pulsasi sampai 80%, memberikan kesempatan clotting factor untuk hemostasis. Ya, jadi kalau dalam kondisi demikian, jahit saja, sabar. Kuncinya kan don't be panic ya. Kuncinya itu hanya satu, don't be panic, tetap dijahit, tetap kita continue jahit, kemudian sambil reevaluasi, saya cukup menjahit saja, apa saya harus ligasi arteri hipogastrika untuk mengurangi pulsasinya sambil memberikan kesempatan hemostasisnya bekerja. Mungkin begitu, mungkin Dokter Bondi, ada tips khusus yang lebih detail. Ya, ya. Baik, terima kasih Dokter Brahmana. Ini ada pertanyaan yang japri ke saya. Selamat siang Dokter Brahmana. Ya. Kalau misalnya ketemu miom yang letaknya di SBR sampai serviks, apakah aman kita membuka plika vesikuterina dan Hmm. bagaimana mengembalikannya? Apakah perlu dijahit ulang atau tidak? Oke. Jadi menurunkan plika vesikuterina itu paling gampang supaya lebar sampai ke bawah itu bagaimana? Begitu mungkin maksudnya dokter. Atau harus memotong rotundum, diturunkan, terus dijahit lagi rotundumnya, atau hanya diperlebar atau bagaimana? Begitu mungkin Ya, maksudnya. ya, ya. Terima kasih. Terima kasih apresiasi yang pertanyaan sangat bagus. Jadi justru kalau di SBR, kalau kita irisannya itu untuk melahirkan miomnya itu di situ di SBR melintang katakan di depan, maka harus wajib plikanya diturunkan. Sebenarnya bukan plikanya yang diturunkan, bladernya diturunkan gitu ya. Jadi bladernya diturunkan sampai lebih bawah dari miomnya, kurang lebih demikian. Dan kalau dia tidak ada riwayat operasi sesar sebelumnya dan tidak pernah riwayat apapun sebelumnya, pasti loose dan pasti bisa diturunkan. Jarang kita sampai harus memotong dari ligamentum rotundum hanya untuk menurunkan plika. Nah, jadi biasanya buat saja insisi dengan sangat loose, bisa diturunkan, turunkan bladernya sejauh mungkin sampai lebih bawah dari batas bawah dari miomnya yang kita ambil. Mungkin demikian, Dr. Wondi. Ya. Baik, terima kasih. Jadi memang harus kita menurunkan plikanya itu sampai di bawah dari tumornya. Dan setelah itu perlu dijahit ulang apa tidak, dok, Dokter Brahmana? Plikanya itu. Ya, ya, ya. Ini begini-begini. Kalau cerita tentang plika itu begini. Nah, saya tidak cerita tentang sesar myomektomi ya, cerita sesar secara umum ya. Itu panduan dari Vigo sudah ada itu teknik operasi sesar. Oh, nanti mungkin di barusan kok kemarin ada di share sama Dokter Aldi juga dan saya cari juga sudah lihat ada memang. Nah, kalau kita melakukan operasi sesar saja, nggak perlu kita itu sampai pelikanya itu diturun-turunkan begitu, nggak. Kenapa? Justru nanti bisa terjadi fibrosis pada penyembuhannya. Kalau fibrosis pada penyembuhannya, itu lengket itu. Kira-kira pelikanya dengan korpus uterinya. Apa yang terjadi? Kalau kita memerlukan histerektomi, susah kadang-kadang histerektominya itu. Karena perlekatan dari uterusnya itu. Maka kita insisi pelikanya saja, otomatis pasti akan turun sedikit dan kita kemudian membuat irisan tajam pada miometriumnya. Jadi pelikannya tidak perlu diturunkan sampai nemen-nemen. Gitu, gitu Dr. Wendy kira-kira. Ya. Dan tidak perlu apa perlu dijahit atau tidak? Jawabannya tidak dijahit terjadi reperitonealisasi. Ya. Dijahit kalau kira-kira bleeding dijahit monggo. Tidak dijahit pun akan terjadi reperitonealisasi. Masih. Baik, terima kasih Dokter Brahmana. Masih ada lagi Dokter Dimas?
Question sudah Sudah nggak ada ya? Nggak ada ya, tidak. sudah. Mungkin Dokter Dimas sendiri mau ada pertanyaan, silakan Dokter Dimas. Tidak ada, Dok. Dokter Dimas langsung ke kantor saya dia bertanya. Langsung nggak usah nunggu jam 1 siang ya Dokter Dimas. Iya, iya, iya. Terima kasih banyak para sejawat senior semua. Ada 70 teman-teman yang masih bergabung di sini. Saya sangat apresiasi. Semoga acara ini bisa kita lanjutkan ke depannya, Dokter Brahmana. Ya. Jadi kesimpulannya aja Dokter Primandono, kalau saya diizinkan menyimpulkan ya. Silakan Dokter Brahmana, Jadi simpulannya. yang pertama, cesarean myomectomy itu acceptable, asal dikerjakan secara safe. Itu aja prinsipnya itu kesimpulannya. Jadi bukan haram, ya bukan haram ya. Jadi ukuran tidak menjadi masalah, posisi tidak menjadi masalah, sepanjang kita bisa mengerjakan secara safe. Untuk tahu safe-nya, safe itu bisa berasal dari pasiennya, safe itu bisa berasal dari surgeon-nya, safe itu bisa berasal dari fasilitasnya. Itu yang kita nilai. Demikian Dr. Primandono. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Acara saya kembalikan kepada Dokter Dimas. Silakan, Dokter Dimas. Baik, matur nuwun Dr. Brahmana, Dr. Pramandono atas penjelasan dan diskusinya yang sangat menarik. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan oleh Dr. Brahmana dan Dr. Pramandono tadi menjadi ilmu dan masukan bagi teman sejawat sekalian dan juga saya pribadi untuk meningkatkan pelayanan pada pasien. Dan tentu semoga menjadi amal jariah untuk beliau berdua. Baik, saya cukupkan webinar kali ini. Saya tutup. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di acara publikasi Objin Surabaya minggu depan di hari dan jam yang sama. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak Terima Dimas. Terima kasih, kasih Pak Dokter Wogi. Brahmana.